Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu MER Dr. Jesse Di Markus L. Warongan, SE MSI AK CA dengan tema pajak penghasilan pasal 21. Sebelum masuk pada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adinda Rumpayan, yang kedua ada Lady Sasela, dan yang ketiga ada saya sendiri, Saldi Tatali. PPH pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, penghasilan, dan kegiatan. Yang termasuk pemotong pajak PPH pasal 21 adalah yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan baik merupakan pusat maupun cabang. Yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk Institut TNI Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga dana pensiun yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan yang keempat penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi nasional dan internasional. Dan yang kelima orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan beserta badan. Siapa saja yang kena pajak PPH pasal 21? Yaitu orang pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua pensiun, yang ketiga penerima pesangon, yang keempat bukan pegawai, yang kelima anggota dewan komisaris, dan yang keenam mantan pegawai. Yang tidak termasuk wajib pajak PPH pasal 21 adalah yang pertama pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang ketiga, kantor perwakilan negara asing. Apa saja objek pajak PPH pasal 21? Yang pertama ada penghasilan pegawai tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan penerima pensiun berupa uang atau sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan uang pesangon, manfaat pensiun. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Dan yang kelima ada imbalan pada bukan pegawai berupa honorarium. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPH pasal 21. Yang pertama pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Yang kedua penerima dalam bentuk natura. Yang ketiga iuran pensiun. Yang keempat zakat yang diterima oleh orang pribadi. Dan yang terakhir ada beasiswa. Baiklah, sekarang kita masuk pada poin materi yang ketujuh, yaitu mengenai biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 600.000 setahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Sekarang kita masuk pada poin materi yang ke-8, yaitu mengenai tarif pajak dan penerapannya. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak dari yang pertama pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan bukan pegawai yang menerima atau menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Yang kedua yaitu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 5%.
Yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah kumulatif. Yang keempat, tarif berdasarkan pasal 17 PPH ditetapkan atas jumlah penghasilan bruto. Dan yang kelima, tarif PPH pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Kita masuk pada poin materi yang ke-9, yaitu mengenai tarif pemotongan PPH pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Nah, bagi penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya, jumlah PPH pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong sebesar 120% dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat tidak final. Bagian 10, saat terhutang. Saat terhutang PPH pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotongan penghasilan. Yang pertama, penerima penghasilan. Bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, pemotongan penghasilan. Bagi para pemotong PPH pasal 21 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Bagian 11, cara menghitung PPH pasal 21. Perhitungan PPH pasal 21 biasanya melibatkan penghitungan pajak penghasilan atas gaji atau upah karyawan. Formulanya melibatkan pengangguran PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, penghitungan bruto, dan pengenaan tarif PPH pasal 21. Pastikan untuk memeriksa panduan pajak terbaru atau berkonsultasi dengan ahli pajak untuk perhitungan yang akurat sesuai dengan peraturan terbaru. Bagian yang terakhir yaitu perhitungan PPH pasal 21. Sebagai contoh, gaji bruto bulanan sebesar 10 juta dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Penghasilan kena pajak atau bruto dikurangi PTKP atau juga 10 juta dikurangi 4.500.000 sama dengan 5.500.000. Tarif PPH pasal 21. 5% untuk penghasilan hingga 50 juta dan 15% untuk penghasilan di atas 50 juta. Perhitungannya yaitu bagian pertama 5% dari 5.500.000 dibagi dengan 0,5 dan dikali dengan 5.500.000 sama dengan Rp275.000. Dan bagian yang kedua 15% dari 0 yaitu tidak ada atau 0. Total PPH pasal 21 yaitu sebesar Rp275.000. Namun perlu diingatkan bahwa aturan pajak dapat berubah, jadi pastikan kita merujuk pada panduan pajak terbaru atau berkonsultasi dengan ahli pajak untuk perhitungan yang lebih akurat.